Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya di Praitno, masih dalam kajian Kristologi. Kali ini saya datang ke rumah Pak Menachem Ali, seorang pakar Kristologi, pakar bahasa Semit. Bagaimana pendapat Pak Ali soal nubuat Nabi Muhammad yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu dinubuatkan di kitab Taurat dan juga kitab Injil? Menurut versi Quran, sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-A'raf, yakni surat yang ke-7 ayat 157. Tolong dibacakan teks terjemahan Indonesianya saja dulu. Surat Al-A'raf ayat 157 begini bunyinya, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang diri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, ternyata di sini disebutkan, ternyata Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati itu ternyata tertulis di dalam kitab Taurat. Yang Taurat yang mana ini ya? Di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil." Ayat ini menarik untuk dibahas karena Allah menginformasikan bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah, mereka mengetahui bahwa dia telah termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi mengenai Rasul Nabi yang ummi ini, dia itu telah termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini yang versi Quran ya, berbahasa Arab. Sebentar. Coba ini bandingkan dengan versi yang terjemahan bahasa Ibrani. Ini menarik karena ini Al-Quran bahasa Ibrani. Nah, ini bahasa Ibrani. Oh. Disebut Hak Quran Beleson Akhir. Jadi Hak Quran Beleson Akhir. Ini terbitan dari Israel. Oh, dari Israel. Jadi terbitan Israel. Di sini disebutkan bunyi begini. Al-Ashar al-Khim akhiri hashaliyah Al-Nabi sya'inu yud'a kiru uketof. Nah ini maksudnya alladzina yattabi'una ar-rasul, itu disebut di sini hasadiyah. Al-Nabi sya'inu yud'a kiru uketof. An-Nabiyil ummi, Nabi yang ummi dalam versi bahasa Ibrani disebut Yodea Kero Uketov, yang tidak bisa tahu, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Aser Mot'im Oto Katuf, yang dia ini telah tertulis, termaktub, katuf Islam betora ube Injilion, dan juga termaktub di dalam Injil. Ini penting untuk dipahami apa itu istilah katuf. Kalau bahasa Ibrani disebut katuf, bahasa Arabnya disebut maktuban, yang tertulis. Jadi Nabi kita, Rasul yang ummi itu, beliau itu telah termaktub, telah tertulis di dalam kitab Taurat menurut Quran, informasi Quran. Tapi kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang agamawan Muslim tentu bertanya, apa betul beliau itu termaktub di dalam kitab Taurat itu? Nah, kalau kitab Taurat itu memang menyatakan demikian, kitab Taurat yang mana? Soalnya selama ini Taurat tidak pernah menyebut Nabi Muhammad. Dan orang-orang Kristen mengatakan
kitab kami tidak pernah menyebut Nabi Muhammad, sedangkan di dalam Al-Quran disebut Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat. Ini yang salah Al-Quran atau yang salah Tauratnya? Atau tadi yang dikatakan Pak Ali, ada Taurat yang asli dan ada Taurat yang tidak asli. Mungkin Pak Ali bisa jelaskan. Supaya nanti informasi ini tidak disalahpahami, redaksi Quran ini unik. Kenapa saya katakan unik? Quran hanya menyebutkan, memberikan informasi bahwa Rasul yang disebut Nabi yang ummi ini namanya telah termaktub di dalam Taurat. Saya fokus kepada Taurat, saya tidak bahas mengenai Injil. Informasi ini sangat begitu sederhana. Artinya tidak menyebutkan redaksinya seperti apa di dalam kitab Taurat itu, sehingga diklaim menurut Quran beliau termaktub di dalam kitab Taurat. Redaksi ini yang mirip dengan Quran sebetulnya ada sesuatu yang sepadan. Sebagaimana ketika Yesus juga mengatakan bahwa dia juga telah termaktub di dalam kitab Taurat. Coba lihat dalam Injil Lukas pasal 24 kalau nggak salah, ayat 44 coba. Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 ya. Coba tolong dibaca terjemahan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Berarti di sini disebutkan bahwa tentang dia ada ucapan Yesus bahwa ternyata nama Yesus juga tertulis di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Apakah ini betul? Sebetulnya secara harfiah memang tidak disebutkan nama dia termaktub di dalam kitab Taurat. Dalam Quran yang versi berbahasa Arab tentunya tidak disebutkan mengenai bahwa nama dia telah termaktub di dalam kitab Taurat. Tidak ada informasi begitu. Hanya disebutkan tentang dia, tentang Rasul Nabi yang ummi, tentang dia itu telah termaktub di dalam kitab Taurat. Sebagaimana tentang Yesus, tentang dia juga termaktub di dalam kitab Taurat ya. Itu menjadi PR bersama sebetulnya, baik Kristiani maupun Muslim untuk membuktikan itu. Apa betul tentang Yesus itu telah termaktub di dalam kitab Taurat? Yeah. Apa betul tentang Nabi yang ummi yang disebut Rasul itu juga termaktub di dalam kitab Taurat? Nah, fakta real kalau kita baca kitab Taurat sekarang, kita tidak menemukan data itu. Ya kan? Atau tidak ada? Tidak ditemukan data mengenai itu. Nama langsung tidak ada? Nama langsung juga tidak disebut. Apalagi mengenai tentang dia, dalam rinciannya juga tidak disebutkan. Jadi Taurat yang dimaksud ini Taurat yang mana? Betul. Nah, saya izinkan saya membaca dari kitab Peshitta. Dalam Peshitta ini kita Al-Ahdul Jadid Suryani Peshitta. Ini ada Tarjamat Baina Syutur Suryani Arabi. Ini Taurat. Ini pernyataan Yesus sendiri, tapi yang mendekati bahasa beliau, yakni bahasa Syria. Disebutkan begini: Ve'emar lechon alein innein mille dimallet amchon qad levatchon heveit dvalehu denistalam kol middem detektif. Nah, disebutkan kol middem detektif benamosa Moshe. Benamosa Moshe. Jadi kalau versi bahasa Suryaninya disebut namosa. Namosa itu namus. Nah, dalam bahasa Arabnya menjadi namus. Bahasa Suryaninya namosa. Moshe yang menunjuk pada Musa. Jadi nama beliau, bukan nama beliau, maksud saya tentang dia telah tertulis dalam namusnya Musa atau Tauratnya Musa. Tentu saja ini menjadi problem. Apakah Taurat yang sekarang ini telah memperbincangkan mengenai Yesus dan Muhammad sebagai Rasul dan Nabi yang ummi? Itu pertanyaan mendasar bagi Muslim maupun Kristiani. Ternyata kita nggak menemukan data itu.
Taurat yang sekarang ini kita yang dipakai orang Kristen itu tidak ada. Sampai hari ini pun kita kesulitan untuk menemukan itu. Berarti orang Kristen sampai sekarang mencari nubuatan ini yang dalam kitab Taurat, tidak ada. Tidak ada. Artinya Taurat yang sekarang yang disebut Perjanjian Lama, bagian dari Perjanjian Lama, kita nggak menemukan data itu. Tetapi ada sesuatu yang perlu menjadi pembelajaran kita bersama. Dalam agama Yahudi itu, Taurat itu dibagi dua. Ada yang namanya Torah Sebichtaf dan Torah Sebialpi. Nah, Torah Sebichtaf itu yang dimaksud adalah Taurat yang tertulis, yang dipakai orang. Nah, itu yang dikenal sekarang menjadi Perjanjian Lama. Sementara Torah Sebialpi itu Taurat yang dilisankan. Nah, Torah yang dilisankan itu sebetulnya suatu saat saya akan bahas mengenai ini, bahwa memang betul Nabi Muhammad itu juga dibicarakan di dalam Torah Sebialpi, terutama dalam Sefer Devarim pasal 33 ayat 2, bahwa Tuhan datang dari Paran, Tuhan datang bersinah sampai ke Paran. Ternyata dalam Taurat Sebialpi itu merujuk kepada Bnei Yishmael, anak-anak keturunan Ishmael. Suatu saat akan saya bahas itu. Tapi saya tidak akan fokus ke sana, cuma hanya bicara mengenai Taurat. Jadi sekali lagi, Taurat yang tertulis yang sekarang ini kita jumpai memang tidak disebutkan secara harfiah mengenai pernyataan apa yang dimaksudkan oleh Yesus maupun berkaitan dengan pernyataan Quran bahwa Nabi Ummi termaktub dalam kitab Taurat itu. Taurat yang sekarang maksudnya. Kemudian untuk nama Nabi Muhammad sebetulnya itu tertulis di dalam kitab Taurat yang tidak tertulis ya. Itu ada di dalam kitab apa? Misalnya Midrash Bereshit Rabbah. Nah, itu disebutkan Midrash Bereshit Rabbah, disebutkan mengenai itu. Cuma ini kan tidak fokus ke sana. Kita akan bedah soal ini dalam session yang lain. Cuma sekarang kita bicara mengenai Torah. Torah itu ternyata memang dibagi dua. Ada Torah Sebialpi dan Torah Sebichtaf. Nah, Torah Sebichtaf itu memang secara harfiah tidak menyebutkan mengenai siapa dia An-Nabiyul Ummi maupun siapa dia mengenai Yesus. Yang sekarang ya. Kalau kita bicara yang sekarang. Tetapi disebutkan dalam Torah Sebialpi mengenai Nabi Muhammad itu memang terkait dengan Torah Sebialpi. Suatu saat akan kita ada buktinya ya. Oke, Pak Ali. Untuk Alkitab itu saya dengar ada nama Nabi Muhammad disebutkan, kalau tidak salah di kitab Kidung Agung ya, bukan kitab Taurat. Kalau kitab Taurat kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan saja. Ternyata di kitab Kidung Agung itu katanya disebut nama Nabi Muhammad. Apa betul itu? Memang fokus dari perbincangan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 itu hanya merujuk pada Taurat, bahwa beliau telah terjelaskan termaktub di dalam kitab Taurat. Taurat di situ yang dimaksud tentu saja merujuk pada 5 kitab Musa, Hamisahum Torah. Jadi Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Devarim. Merujuk pada 5 kitab Musa itu. Ini yang disebut sebagai Taurat. Nah, kalau Pak Idi menanyakan kepada saya bahwa nama beliau termaktub di dalam kitab Kidung Agung, bahasa aslinya itu tidak disebut Kidung Agung, itu terjemahannya, itu Kidung Agung. Bahasa aslinya itu menyebutkan Shir Hashirim. Shir Hashirim itu istilahnya apa yang dituliskan oleh Salomo. Nah, istilahnya kalau bahasa kita menyebutnya Wahyu Salomon dalam tanda kutip, ya, kitab Sulaiman. Nah, di dalam pasal 5 ayat 16 memang ada yang kemudian diklaim oleh sebagian Muslim bahwa beliau memang namanya termaktub di situ dengan istilah Muhammadim. Ini akan kita bahas, tapi ini tidak merujuk pada Torah. Iya, bukan. Ini bukan Torah. Ini di luar kitab Torah. Masuk kategori kitab nabi-nabi dan kitab tulisan-tulisan suci. Jadi bukan merujuk pada kitab Torah. Jadi kita fokus pada kitab Tauratnya dulu. Ya. Nah, berkaitan dengan ini pula, memang dalam Al-Quran itu
informasi ayat demi ayat itu saling menguatkan. Misalnya dalam surah Ali Imran, itu ayat 81, Allah berkata, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah tatkala Allah telah mengambil sumpah perjanjian agung bersama para nabi. Nah, di dalam bahasa Spanyol di sini disebutkan ten presente el compromiso que Allah pidió a los profetas. Jadi di sini an-nabiyyin teksnya menyebut a los profetas. Dan di sini juga menggunakan istilah el compromiso, atau dalam bahasa lain, istilah lain dalam bahasa Spanyol itu disebut kontrato. Kontrato itu berarti sebuah ikatan perjanjian yang mengikat, yang tidak bisa dibatalkan. Jadi memang berkaitan dengan apa? Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kemudian bila nanti datang sang rasul yang membenarkan apa yang ada pada tangan kalian, maka wajib bagi kalian untuk beriman kepadanya dan menolongnya. Ini sumpah perjanjian mengenai beliau itu sudah termaktub, dan itu tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Nah, ini nanti kita bahas lebih konkret lagi. Tapi yang jelas fokus kita, beliau memang termaktub dalam kitab Taurat. Tapi Tauratnya seperti apa? Sehingga kalau kita cari sekarang itu kok tidak langsung menunjukkan data. Sementara kita juga menemukan hal yang sama, fakta yang hampir mirip. Ketika kita bicara mengenai Yesus juga tidak termaktub dalam teks Taurat itu secara harfiah di mana mengenai beliau. Jadi ini PR bersama sebetulnya. Nah, cuma ini akan kita bahas pada season yang berikutnya. Kita fokus kepada kitab Taurat. Demikian kajian kita tentang Alkitab, membahas masalah nubuatan. Betulkah Nabi Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab dan juga di dalam kitab Taurat, dibandingkan juga dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab ini, dan juga dibandingkan dengan Al-Quran. Demikian ya. Ikuti kajian kami selanjutnya. Kita akan bertemu lagi dengan Pak Menachem Ali untuk membahas hal-hal yang lebih penting lagi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.